dikhusus, dan sebagainya. Contoh ejaan Van Ophuijsen yaitu sebagai berikut. Di situ tertulis saja selalu itu menjadi dibaca seluruhnya itu menjadi saya selalu minum susu, rasanya enak dan menyehatkan. Baik. Selanjutnya dibacakan oleh Kanur Habibah. Untuk Kanur Habibah kami persilakan. Baiklah. Sejarah perkembangan ejaan menurut Sowandi atau ejaan Republik pada tahun 1947 sampai dengan 1956. Maaf Kak, yang selanjutnya Kak. Yang ejaan Republik. Yang kedua. Ngelek ya Kak di situ? Yang kedua ejaan Republik atau ejaan menurut Sowandi pada tahun 1947 sampai 1956. Berikut ciri-ciri ejaan menurut Sowandi. Huruf OE diganti dengan U. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan K. Contoh, tak, pak, Jumat, dan rakyat. Ketiga, pengulangan diberi angka 2. Contoh, buku-buku, mudah-mudahan, macam-macam, dan sebagainya. 4. Penghapusan tanda diakritis atau pembedaan antara huruf vokal tengah huruf E, pepet, E, dan E. Contoh, terbang, dan kemah. Ejaan pembaruan pada tahun 1956 sampai 1961. Berikut ciri-ciri ejaan pembaharuan. Yang pertama, membuat standar satu fonem dengan satu huruf. Misalnya menyanyi, menjanji, menjadi, menani. Atau mengalah. Mengalah menjadi menalah. Yang kedua, kata-kata berdiftong. Ai, au, dan oi. Seperti sungai, kerbau, dan keboyakan dieja dengan sungai, kerbau, dan koboi. Ketiga, konsonan rangkap pada akhir kata dihilangkan, seperti presiden menjadi presiden. Yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Berikut ciri-ciri ejaan Melindo. Yang pertama, kata menyapu akan ditulis menapu. Syair ditulis menjadi syair. Ngopi menjadi nopi. Atau koboi ditulis dengan koboi. Penulisan yang kedua, penulisan diftong. Ai, au, oi. Yang kelima, ejaan baru atau ejaan LBK pada tahun 1961. Pada tahun 1967 sampai 1972. Berikut ciri-ciri ejaan LBK. Yang pertama, ada 6 huruf vokal, yaitu I, U, E, I, O, A. Yang kedua, istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kop menjadi kalbu, querela menjadi gerilya. Yang ketiga, kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda penghubung. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IYD
pada tahun 1972 sampai 2015. Ruang lingkup IYD yaitu A. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad seperti F, V, Z, Q, X diresmikan. Yang kedua, huruf vokal terdiri dari A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan B, C, dan F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah. Yang keempat, huruf diftong I, AU, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan K, H, N, Y, dan SY. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sela. Untuk Kak Sela dipersilakan. Tujuh, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital, 1. Huruf kapital seluruhnya digunakan untuk menulis judul. Contohnya, kata pengantar, daftar pusaka, dan sebagainya. 2. Huruf kapital pada setiap awal kata digunakan untuk menuliskan judul-judul subbab, nama Tuhan, nabi, agama, kitab suci, nama diri, nama tahun, bulan, hari, nama gelar, jabatan, pangkat, nama-nama geografi, dan sapaan. Contoh, yang pertama Sultan Hasanuddin, yang kedua Januari, yang ketiga Presiden, yang keempat singkatan nama gelar seperti DR untuk doktor, MA untuk Master of Arts. Huruf miring, 1. Untuk menuliskan kata atau istilah asing, termasuk istilah ilmiah dan kata atau istilah dari bahasa daerah. Contoh nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostama. Yang kedua, untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip di dalam teks. Contoh buku, Negara Kertagama karangan Prapanca. Yang ketiga, untuk menuliskan huruf, kata, atau istilah yang dikhususkan atau ditegaskan. Contoh, dia bukan menipu, tetapi ditipu. B. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya minum, makan, tidur. Yang kedua, kata turunan, imbuhan atau awalan sisipan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. Catatan. Yang pertama, jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu harus dituliskan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme. Yang kedua, jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti kata esa, dan kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Yang ketiga, kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, buku-buku, mata-mata, hati-hati, dibesar-besarkan, menulis-nulis, terus-menerus, dan tukar-menukar. Yang keempat, gabungan kata. Misalnya, alat pandang, dengar, anak istri saya, beasiswa, bela sungkawa, bumi putra, daripada, dharma bakti, dharma wisata, dan duka cita. Yang kelima, kata ganti, ku, kau,
mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis